Cerita Arka. 2 minggu sudah terlewati begitu cepat, dan sekarang Alexa maupun Dimas sudah kembali ke perusahaan. Dimas selalu mencari berbagai cara untuk bisa mengobrol dengan Alexa, namun tidak ada yang berhasil. Seakan-akan hati Alexa benar-benar sudah tertutup rapat untuk Dimas, sehingga Dimas frustasi dan memilih minum di bar bersama Arka. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, Ar. Sudah berbagai cara aku lakukan untuk membuat Alexa mau berbicara denganku. Namun jangankan berbicara, melihat pun dia tak mau. Ucap Dimas frustasi kembali meneguk wine. Cih, kau begitu mudah menyerah. Lihatlah Alexa. 7 tahun dia berjuang untukmu. Namun dia tidak pernah mengeluh, bahkan di saat kau melukai fisiknya. Dia tak pernah mengeluh sakit. Di saat aku menyuruhnya untuk meninggalkanmu, malah aku yang disemprot amarahnya. Dan kau baru 2 minggu berjuang sudah frustasi. Begini, come on Dim, ucap Arka malas meminum jusnya. Ia tak lagi meminum wine karena ia sudah berjanji pada Putri. Iya, kau benar, aku tidak boleh menyerah, ucap Dimas semangat. Iya, kau lihat aku, 4 tahun aku berusaha mencari Putri, dan alhamdulillah perjuanganku tidak sia-sia. Bahkan setelah menikah, dia bertambah lengket denganku, apalagi di saat meminta jatah. Dia selalu di depan, ucap Arka sombong membuat Dimas bingung. Bukannya kamu yang selalu meminta jatah duluan? Tanya Dimas menaikkan alisnya. Dim, itu bukannya Alexa, ucap Arka yang melihat Alexa sedang menari. Di mana? Tanya Dimas cepat. Itu, tunjuk Arka pada Alexa yang sedang menari dikelilingi oleh beberapa pria membuat napas Dimas naik turun. Kurang ajar, umpat Dimas cemburu membuat Arka yang melihatnya tersenyum penuh arti. Saran gua, lo harus bisa dapetin Alexa secepatnya, karena banyak cowok di luar sana yang rela antri di belakang Alexa, ucap Arka menepuk pundak Dimas kemudian beranjak pergi. Lo mau kemana? Alarm jatuh gue sudah bunyi, si Joni sudah minta makan, jawab Arka santai tanpa menoleh ke arah Dimas. Sialan, umpat Dimas kemudian menuju ke tempat Alexa yang dikelilingi pria. Hei cantik, apa kau mau bermain denganku? Ucap salah satu pria tampan namun tak digubris oleh Alexa, sehingga membuat pria itu geram dan ingin menyentuh Alexa, namun ada sebuah tangan yang menahannya. Apa yang kau lakukan? Teriak pria itu. Dia wanitaku, ucap Dimas datar dengan cepat membopong Alexa sehingga membuat Alexa mengumpat Dimas. Apa yang kau lakukan? Turunkan aku sialan, teriak Alexa memberontak memukul bahu Dimas. Bruk, Dimas memasukkan Alexa ke dalam mobil sportnya. Minggir, aku ingin keluar, ucap Alexa dingin namun Dimas menatap tajam ke arah Alexa sehingga membuat Alexa takut. Sedang apa kau di bar dan menari di sana? Tanya Dimas dingin. Apa urusanmu? Kau bukan siapa-siapaku, jadi kau tak berhak bertanya apalagi menentangku, sarkas Alexa. Jelas ini urusanku. Apa kamu lupa kalau dedimu menitipkanmu padaku dan Arka? Ucap Dimas dingin. Memang benar jikalau orang tua Alexa yang di Inggris menitipkan Alexa pada Dimas dan Arka, apalagi Arka sudah menikah, maka tanggung jawab Alexa jatuh sepenuhnya pada Dimas. Hahaha, menitipkanku pada orang yang melukaiku, itu tak akan pernah terjadi lagi, karena mulai sekarang kau dibebas tugaskan dari itu, balas Alexa. Menatap tajam ke arah Dimas, kemudian ingin segera turun, namun dengan cepat Dimas merengkuh tubuh Alexa. Katakan padaku, dengan cara apa aku harus menebus kesalahanku padamu? Katakan padaku, Sah. Kau boleh marah padaku, tapi aku mohon, jangan diamkan aku seperti ini, Sah. Ini sangat menyakitkan bagiku, ucap Dimas sendu menangkupi pipi Alexa. Menjauhlah dari hidupku, ucap Alexa dingin. Sit, Arka kurang ajar. Mentang-mentang jadi bos, seenaknya dia meninggalkan pekerjaannya padaku. Nasib, keluh Dimas sambil memeriksa laporan. Tok, 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 masuk, ucap Dimas. Permisi pak, ucap Alexa formal. Dimas yang mendengar suara wanita yang ia cintai pun dengan segera mendongak. Ada apa sah? Tanya Dimas, tersenyum ramah namun hanya dibalas datar oleh Alexa. Ini pak, ada berkas dari perusahaan A dan M, grup yang belum bapak tanda tangani, ucap Alexa seraya menyodorkan berkas, namun dengan cepat Dimas menarik tangan Alexa sehingga Alexa jatuh ke pangkuan Dimas. Tatapan mata mereka bertemu membuat jantung keduanya berdetak kencang. Jangan samakan aku dengan Alexa yang dulu menyukaimu, yang bahkan rela memberikan tubuhnya kepadamu.
Cintaku yang sekarang berbeda karena di dalam hatiku tidak ada yang namanya cinta lagi untukmu. Teriak Alexa marah bangkit dari pangkuan, namun Dimas memeluk Alexa dari belakang. Tidak, Sah, kamu bohong. Aku tahu masih ada aku di hatimu, Sah. Tatap mata aku. Katakan kalau kamu masih mencintaiku. Ucap Dimas membalikkan badan Alexa menghadap padanya. Ia menangkupi pipi Alexa sehingga tatapan mereka bertemu. Aku tidak mencintaimu. Tegas Alexa menatap tajam ke arah Dimas. Tapi aku mencintaimu, Sah. Sangat mencintaimu. Maafkan aku bila aku baru menyadari kehadiranmu, Sah. Aku mohon, maafkan aku. I love you, my best friend. Lirih Dimas menyatukan keningnya dengan kening Alexa. Dek, dek. Jantung Alexa berdetak kencang saat mendengar pernyataan cinta dari Dimas. Namun luka yang diberikan oleh Dimas mengalahkan kebahagiaan yang ada di hatinya. Ia tak tahu harus tertawa atau menangis. Kenapa baru sekarang, Tuhan? Kenapa di saat aku ingin menutup pintu hatiku untuknya, malah kau hadirkan cinta di hatinya yang membuat hati ini merasa gundah? Batin Alexa menjerit. Tapi aku membencimu, sarkas Alexa. Bagai tertusuk ribuan duri di hati Dimas mendengar kalimat yang menyakitkan dari wanita yang ia cintai. Ia tertawa getir. Kenapa ini sangat sakit? Benar ini salahku. Kau akan menuai apa yang kau tanam. Itulah pikir Dimas. Perlahan Dimas menjauhkan wajahnya dari Alexa. Baiklah, jika itu maumu, Sah, aku akan menjauh dari hidupmu. Aku cukup tahu diri karena luka yang aku berikan padamu masih menganga lebar, dan aku tidak akan bisa mengobatinya, karena kau menolak untukku obati. Aku menyerah, Sah. Aku akan menuruti kemauanmu dengan pergi menjauh dari kehidupanmu, Sah. Karena jika dengan menjauh darimu bisa mengobati luka yang pernah aku goreskan, aku siap, Sah. Aku siap meski aku juga ikut tersakiti. Sekali lagi maafkan aku, Sah. Lirih Dimas menatap sendu ke arah Alexa yang mematung hingga tanpa sadar ia menitikkan air matanya. Alexa yang mendengar pernyataan dari Dimas, hatinya juga ikutan sakit. Ada perasaan tak rela dalam hatinya di saat mendengar Dimas akan menjauh dari hidupnya. Apalagi melihat Dimas menangis, sungguh Alexa ingin sekali memeluk Dimas dengan erat dan mengatakan jangan pergi dari hidupku, karena aku sangat mencintaimu, sahabatku. Namun apalah daya, jikalau cinta dikalahkan oleh ego yang besar. Alexa keluar dari ruangan tersebut dengan hati yang hancur. Bukankah ini yang dulu ia tunggu? Pernyataan cinta dari pria yang berkedok sebagai sahabatnya selama ini. Kenapa cinta hadir terlambat di antara mereka? Kenapa takdir begitu kejam dengan menciptakan sebuah kebencian di antara mereka? Barulah ia memberikan rasa cinta di antara mereka. Sedangkan Dimas duduk termenung di kursi kebesarannya, ia menutup wajahnya dengan tangannya. Hatinya benar-benar hancur karena mendapatkan penolakan dari wanita yang ia cintai. Ingin ia marah, namun ia tidak tahu siapa yang salah di sini, karena ini semua hanyalah permainan takdir. Ia menangis dalam diam. Jika orang-orang melihat dirinya menangis, pastilah orang akan bertanya, apakah kiamat akan datang? Karena tak mungkin pria yang dijuluki Dewa Es tersebut menangis. Jika Arka adalah Raja Es, maka Dimas adalah Dewa Es-nya. Ia benar-benar tidak tersentuh oleh siapapun. Seakan-akan ada penghalang yang hadir antara dirinya dengan wanita manapun yang mencoba mendekat. Kenapa Tuhan? Kenapa rasanya sangat sakit? Kenapa kisah cintaku tidak pernah berjalan mulus? Apakah ini yang disebut karma, Tuhan? Aku mohon ampuni aku. Tunjukkan jalanmu padaku, Tuhan. Jangan biarkan aku tersesat di jalan yang salah karena kesedihan ini, Tuhan. Jika sahabatku saja Arka Engkau berikan hidayah, maka aku sahabatnya juga memohon hidayah padamu, Tuhan. Tuhanku Allah, bantu aku kembali pada jalanmu. Batin Dimas menjerit. Ia memukul dadanya yang terasa sangat sakit. Ia menyadari bahwa ini semua adalah kesalahan dari dosanya. Ia sadar bahwa ia telah lama jauh dari Sang Pencipta. Ia berada dalam kesesatan. Ia mencoba bercermin dari hidup Arka yang dulunya dipenuhi dengan minuman keras dengan wanita bayaran, namun langsung berubah saat dirinya mengambil hidayah yang Allah berikan lewat putri istri solehannya sekarang. Alexa berlari keluar perusahaan. Ia menghubungi mamanya Arka untuk menceritakan kisah cintanya yang berakhir tragis. Karena ia sangat dekat dengan Mama Lisa. Ia menghubungi Mama Lisa yang ternyata sedang di rumah sakit. Ia pun mengemudikan mobilnya menuju rumah sakit tempat putri dirawat inap. Sehingga 20 menit berlalu, ia sampai di rumah sakit keluarga Lemos. Dicarinya ruangan putri dirawat. Sa, panggil Arka yang melihat Alexa di depannya. Ar, Hicks, tangis Alexa pecah berlari memeluk Arka erat. Ia menceritakan semuanya pada Arka dalam pelukannya. Ia ingin nasihat dari Arka yang sudah dianggap kakaknya sendiri. Dedi,
panggil Aren dengan tatapan membunuh. Mati aku, batin Arka ketakutan. Arka siap-siap diamuk sama Arin.